Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Oke, bertemu lagi. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, pemrograman Java pemula bagian ke-5. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini adalah kita akan mempelajari tentang string buffer, dan karakter. Oke, next. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah kelas string. String itu apa sih? String itu adalah suatu objek yang terdiri atas deretan karakter atau kumpulan karakter. Jadi karakter yang disusun ya, itu adalah string. Nah, string ini mirip dengan array karakter. Namun bukan ya, array karakter maksudnya kumpulan dari karakter. Nah, contohnya ini ada string S1. Ini maksudnya string adalah tipe datanya, S1 ini adalah variabel. Nah, S1 itu kita isi dengan hello. Atau string S2 sama dengan new string. Ini juga bisa. Nah, kita bisa mencetaknya dengan sistem out println S1 dan kita mencetaknya S2. Maka akan tercetak S1 adalah hello, S2 adalah ini juga bisa. Nah, model ini mengadopsi konsep array of char dari bahasa C atau C++, di mana array of char ini memandang data string sebagai sederetan karakter yang membentuk array. Jumlah elemen array sudah pasti dan tidak mungkin berubah. Nah, sebuah kelas yang digunakan untuk mengoperasikan data string, deklarasi kelasnya sebagai berikut. Misalnya, inisialisasi yang pertama. String ABC, string tipe datanya, ABC variable, sama dengan new string. Contoh inisialisasi 1. Inisialisasi yang kedua contohnya adalah string ABC, titik koma, ABC sama dengan new string, contoh inisialisasi 2. Atau contoh inisialisasi yang ketiga adalah string ABC, titik koma, ABC sama dengan contoh inisialisasi 3. Jadi ini juga bisa digunakan, tiga-tiga ini adalah contoh cara mengoperasikan data string atau pendeklarasiannya dalam Java. Nah, ada beberapa operasi-operasi pada kelas string. Beberapa metode yang disediakan oleh kelas string untuk memanipulasi data string, atau metode lengkapnya dapat dilihat di java.tixun.com. Nah, yang pertama operasi untuk panjang data string. Nah, ini adalah nama objeknya apa, titik length atau panjang. Terus untuk menggabungkan data string, nama objek concat string. Pembandingan data, nama objek equal string. Penggantian data bisa nama objek replace char ke karakter atau replace string, nama objek replace string. Kapitalisasi data string, nama objek to lowercase. Substring, nama objek substring integer, nama objek substring integer ke integer. Atau untuk operasi karakter, nama objek karakter add integer atau nama objek to character array. Konversi, untuk mengkonversi dari string value of variable ke nama objek to string. Oke, sekarang kita langsung ke contoh pembuatan programnya untuk operasi-operasi pada kelas string. Kita buka NetBeans. Nah, sekarang saya sudah buka NetBeans. Kita buat project baru, new project. Ini adalah kelas Java application. Next, kita buat Java application kelas string. Oke, ini main kelas yang kita hilangin, finish. Nah, sudah terbentuk satu project kelas string. Oke, kita buat kelas baru, Java class. Namanya adalah string 1. Finish. Nah, sudah terbentuk kelas namanya adalah string 1. Kita tambahkan di sini import Java IO bintang
Kenapa kita kasih bintang? Agar semua dalam kelas Java bisa dipakai di kelas string 1. Seperti biasa kita lanjutkan. Oke, di sini akan saya buat variabel baru. Tipe datanya ada string nama. Nama kita defaultnya kasih 0 dulu karena nanti akan ada inputan dari keyboard. Oke, kita buat satu variabel aja namanya nama. Terus kita menggunakan metode input dari keyboard yaitu bufferedReader. Nah, kita buat objek baru. Objek namanya adalah objek input sama dengan new. Nah, ini kita buat new input string, kontrol spasi, string reader, enter lagi. Nah, ini pakai system.in, kontrol spasi, system.in. Sudah ada, enter lagi, titik koma. Oke, sekarang kita buat try catch. Try kurung kurawal buka, kita enter. Try kurung kurawal buka, kita enter. Kita bikin catch-nya untuk menangkap errornya. Catch exception itu adalah E. Kita buat kurung kurawal buka lagi, enter lagi. Nah, kita akan cetak apa kalau sudah di error system.out, kontrol spasi, akan cetak error adalah E. Oke, sekarang kita buat di dalam tray-nya yang akan kita cetak inputan dari keyboard. Seperti biasa. Nah, garis lagi. /t input input data mahasiswa. Oke, ini copy lagi biar sama garisnya. Kita enter, kita paste di sini. Kita akan cetak sistem Nah, ini kita buat namanya siapa, nama st. Nah, kita buat inputan dari keyboard. Tadi adalah variabel nama, kita panggil kalau spasi nama itu sama dengan objek input titik readline, kita baca dari keyboard, titik koma. Oke, sudah. Kita copy lagi biar sama garisnya, kita enter, kita paste. Nah, jadi kita hanya akan menginput nama aja ya. Nah, setelah itu
Oke, kita di sini kita cetak yang telah diinput dari keyboard tadi. Nah, ini. Terus jangan kita cetak sama. Adalah ini kita copy aja. Buka copy. Ctrl C. Terus kita cetak lagi sistem kita copy garisnya, terus cetak lagi. Tadi yang sudah kita input adalah nama, kita cetak sistem kita cetak nama setelah step 2 kali, kita panggil variabel nama. Kontrol spasi. Nah, sudah ada di sini. Ini adalah variabel nama. Kita tinggal enter. Oke. Nah, kita akan menggunakan tadi kelas string, operasi-operasi pada kelas string kita praktekkan di sini. Ini yang kita praktekkan tadi, operasi pada kelas string ada menentukan panjang nama, nama yang digabung, pembandingan nama, dan lain-lain. Kita praktek satu-satu. Oke, yang pertama adalah kita akan mencetak yaitu panjang nama yang kita inputkan tadi. Berapa panjang namanya? Panjang nama. Nah, kita tambahkan di sini variabel nama kita panggil nama titik panjangnya berapa length. Nah, ini sudah enter. Oke, itu aja. Terus operasi kelas string kedua, kita akan cetak misalnya nama digabung dengan kita gabung ya namanya dengan misalnya namaku. Nah, kita panggil lagi variabel namanya nama, kita menggunakan concat ya, titik concat, otomatis kita gabung dengan apa? Ya, namaku. Kita kasih namaku. Oke. Operasi cluster yang ketiga, oke, sistem kita akan misalnya membandingkan dan nama dengan misalnya dengan nama Jati. Oke, kita panggil lagi variabelnya adalah tadi nama, membandingkan adalah equals ya, equals. Nah, ini akan kita bandingkan dengan nama Jati. Operasi kelas string selanjutnya adalah mengganti huruf atau replace. Kita namain mengganti huruf A
Misalnya namanya mengandung huruf A atau karakter A, kita ganti misalnya mengganti huruf A dengan B. Nah, operasinya seperti apa? Menggunakan apa? Jadi kita panggil variabelnya adalah nama tadi. Nah, operasinya menggunakan replace. Sudah ada replace. Kita pakai yang pertama, replace. Nah, yang akan diganti apa tadi? Karakter A menggunakan dengan karakter B. Oke, itu. Jadi replace karakter A dengan karakter B. Kita operasi clustering selanjutnya adalah mengganti, kalau tadi adalah karakter, kalau ini adalah string gabungan. Jadi replace all. Jadi mengganti string B dengan string A. Oke, kita coba. Mengganti string B dengan A. Panggil variabel lagi nama. Nah, kita menggunakan replace all. Nah, replace all string. Ganti stringnya 6 dengan string mana. Jadi balik aja. Oke, enter. Oke, jadi karena string 6 ganti mana, kita ganti di sininya string biar sesuai dengan apa yang diganti. 6 dengan mana. Oke, operasi clustering selanjutnya adalah mengganti clustering. Oke, kita coba sistem. Ini adalah mengganti string A pertama ketemu dengan B. Kita panggil lagi variabelnya nama. Nah, untuk mengganti yang pertama adalah replace first. Jadi replace first. Nah, enter. Yang pertama akan kita ganti adalah misalnya A kecil, ini string, kita kasih 2 A kecil dengan string B. Oke, operasi selanjutnya adalah kita coba dengan misalnya tipe. Nah, lagi. Oke. Ini adalah namanya ketika kita mencetak tadi huruf besar, kita coba mengubah menjadi huruf kecil. Nama menjadi huruf kecil. Kita panggil variabel nama. Nah, menggunakan apa kalau menjadi huruf kecil? To lowercase. Nah, itu lowercase. Oke, sekarang kebalikannya menjadi huruf besar. Nama menjadi huruf besar. Ini variabel namanya. Kalau menjadi huruf besar, to uppercase.
Terus kita misalnya akan mengambil tulisan dari lokasi 4 hingga huruf terakhir. Kita coba. Kita mengambil tulisan dari lokasi karakter, misalnya lokasi 4 hingga huruf paling terakhir. Nah, ini cara gimana? Nama substring, menggunakan substring. Substring, enter. Kita isi 4 karena ingin mengambil nama 4, lokasi keempat hingga terakhir. Enter. Terus operasi selanjutnya, misalnya kita ingin mengambil tulisan mulai dari lokasi kedua sampai ketiga. Kita tentukan lokasi 2 sampai ke lokasi 3. Sistem. Mengambil tulisan dari atau mulai hingga ke-4. Nah, kita menggunakan substring, tapi kita tentukan karakternya sampai dari mana ke mana. Nah, ini misalnya tadi karakter ke-3 hingga ke-4, kita isi 3 sampai ke-4. Oke, kita kecilin dulu layoutnya. Terus kita akan mengambil karakter pada lokasi yang pertama. Kita coba. Mengambil karakter pada lokasi pertama. Nah, kalau tergantung yang kita inputkannya namanya siapa. Nah, seperti ini kita menggunakan nama titik chart karakter add. Nah, karakter ke bisa isi 1, atau misalnya kita ambil karakter kedua kita isi 2, atau ketiga kita isi 3, tergantung karakter yang kita ambil posisi berapa. Nah, sekarang kita coba lagi kelas string. Misalnya ingin mengambil lokasi sebuah huruf. Nah, lokasi misalnya huruf apa, S atau apa, lokasinya di mana? Sebuah huruf M. Lagi kita menggunakan index of ya, kita tulis hurufnya apa tadi, M yang kecil. Enter. Oke. Nah, setelah itu kita tutup dengan menggunakan cetakan garis. Kita copy di sini. Oke, kita coba save, terus kita running yang sudah kita buat ini.
klik kanan, run file. Oke, sekarang kita input namanya, misalnya ini nama saya. Oke, kita enter. Next ya. Oke, kita enter. Nah, namanya ini tercetak Muhammad Khairul Anam, panjang namanya 21. Kenapa 21? Kita hitung misalnya namanya 1. Ini adalah saya sudah hitung nama saya itu 19 karakter. Karena ini ada spasi, maka dihitung tambah 2 spasi yaitu 21. Spasi itu dihitung sebagai 1 karakter. Terus operasi string kedua, nama digabung dengan string namaku. Nah, ini jadinya adalah Muhammad Khairul Anam namaku karena digabung atau diconcat. Nah, ini diconcat dengan namaku. Terus yang ketiga, mengganti huruf A dengan B. Nah, ketika dia ada karakter A besar, dia akan diganti dengan B. Nah, ini B6. Harusnya tadi adalah A6 diganti dengan B6. Terus mengganti string A6 dengan mana. Nah, ini adalah A6 diganti dengan mana. Terus mengganti string A pertama ketemu dengan B. Nah, string A apa yang karakter atau string pertama? Ini di sini. Ini harusnya A muha, nah ini jadi B. Yang pertama kali ketemu. Ini adalah replace first. Menggunakan replace first. Terus mengubah menjadi huruf kecil. Nah, semuanya menjadi huruf kecil. Terus menjadi huruf besar. Semuanya menjadi huruf besar. Mengambil tulisan dari lokasi 4 hingga terakhir. Nah, ingat array itu dimulai dari elemen ke 0. Nah, ini adalah elemen keempat. Kita hitung 0, 1, 2, 3, 4. Jadi diambil dari huruf M sampai terakhir. Nah, mengambil tulisan mulai dari lokasi ketiga hingga keempat. Ini kenapa munculnya A? Nah, di sini tadi lokasi ketiga hingga keempat. Nah, di sini harusnya kita kasih satu lagi yaitu 5. Jadi nanti elemen ketiga dan 4 yang diambil adalah ini 0, 1, 2, 3A. Nah, harusnya ini kelima M. Next, mengambil karakter pada lokasi pertama. Karakter pada lokasi pertama adalah U. Kenapa U? Karena elemen 0 adalah M. Kalau mau ngambil elemen 0, ini lokasi ke 0 adalah M. Karena ini lokasi ke 1 adalah U kecil. Terus mengambil lokasi sebuah huruf M. Huruf M ini adalah di lokasi 0, 1, 2, 3, 4. Ada di lokasi keempat. Oke, itu adalah operasi pada kelas string. Selanjutnya kita kembali ke PowerPoint. Nah, itu adalah kelas string buffer. Kelas string buffer itu adalah kelas yang terdapat pada paket Java /lang dan dapat berubah secara dinamis. String buffer biasa lebih dianjurkan untuk digunakan ketika memerlukan banyak operasi pada string seperti menambahkan, memasukkan, menghapus, atau memodifikasi string. String buffer itu merupakan urutan dari karakter yang dapat diubah dengan bantuan dari berbagai metode yang dimiliki oleh kelas tersebut. Nah, kalau model kedua ini kita mengadopsi konsep pointer of chart dalam bahasa C++. Di mana tipe data pointer itu adalah implementasi dari dynamic allocation yang mengizinkan penggunaan variabel dalam jumlah besar jika diperlukan dan penghapusan variabel tersebut jika sudah tidak diperlukan lagi pada saat runtime. Fleksibilitas ini yang menyebabkan suatu data string bisa mengalami perubahan ukuran atau bertambah atau berkurang. Berbeda dengan kelas string, bahwa data string buffer hanya bisa diinisialisasi melalui konstruktornya, yaitu dengan menggunakan perintah new. Jadi bedanya adalah menggunakan perintah new. Misalnya string buffer, nama objeknya apa? New string buffer string. Nah, operasi-operasinya adalah seperti ini. Contoh operasi-operasi pada string buffer ada beberapa. Ini tidak jauh berbeda dengan kelas string. Misalnya untuk menghitung panjang data string buffer itu adalah nama objek length. Nama objek set length integer.
atau menambahan data string, nama objek append string, nama objek insert, atau penghapusan data string buffer, nama objek delete, penggantian nama objek replace, pembandingan nama objek equal, pembalikan nama objek reverse, substring nama objek substring, terus operasi karakter nama objek charadd, delete charadd, set charadd, atau konversi nama objek to string, konversi ke string. Oke, kita lanjutkan di aplikasi untuk memprogramnya seperti apa, kita buka. Nah, di sini kita buat kelas baru lagi. Namanya adalah string buffer. Nama kelasnya string buffer 1. Finish. Kita close dulu. Nah, sama seperti yang tadi, kita import dulu java.io, import java.io, enter, kasih bintang agar semua kelas atau semua daripada java.io kita bisa gunakan. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita copy, metodenya sama dengan yang kita gunakan tadi, dari kita buat string nama, terus buffer reader sampai track cut. Di sini kita copy, paste di sini. Sudah, kita hanya menggunakan nama di sini. Oke, selanjutnya kita buat string buffernya. Nah, ini string buffer nama ya, string buffer, Ctrl spasi, enter. Oke, kita buat satu objek, namanya adalah nama, itu sama dengan new string buffer. Nah, ini kita panggil adalah tadi variabel nama, Ctrl spasi. Nah, sudah muncul. Kita enter nama, titik koma. Oke, nah ini adalah string buffer. Ini objek baru nama, kita new string buffer dari variabel nama yang di sini. Nah, selanjutnya nanti kita akan menggunakan ini ya, nama. Oke, sekarang kita cetak. Variabelnya hampir sama. Kalau kalian misalnya pengen melancarkan dalam pengetikan program, kalian bisa ketik satu persatu. Agar videonya tidak terlalu lama, saya copy lagi dari sini. Kita pindahkan ke sini, paste. Nah, ini adalah untuk mencetakan nama. Selanjutnya operasi yang akan kita jalankan, kita buat operasi pada kelas string buffer. Kita ketik satu persatu. Nah, operasi yang pertama misalnya panjang nama sama. Panjang namanya adalah, kita panggil. Nah, yang kita panggil bukan nama dengan huruf besar, tapi nama dengan huruf kecil, karena itu adalah yang kita panggil adalah variabel yang ini ya. Variabel yang nama dengan huruf kecil, kita menggunakan string buffer. Oke. Nah, nama itu ada dua muncul, tapi kita yang panggil bukan nama yang besar. Nama yang besar adalah variabel yang pertama. Ketika dibuat string buffer, nama yang kecil, kita pakai nama yang kecil. Titik
length. Oke, operasi yang kedua itu adalah nama digabung dengan namaku, tapi tadi bukan menggunakan concat karena ini string buffer. Nama digabung dengan namaku. Kita panggil nama pakai append. Nah, ini adalah namaku. Enter. Operasi yang ketiga, pembandingan nama. Dengan misalnya kita tulis misalnya tadi namanya sama ya. Kita samain nama yang kita ketik apakah hasilnya true. Operasi selanjutnya adalah mengganti string pada lokasi. Pada lokasi yang pertama sampai dengan kelima. Kita menggunakan replace plus nama titik replace kita satu, operasi yang satu ke 5 dengan namanya siapa, misalnya ganti namaku. Operasi selanjutnya itu adalah mengambil tulisan dari lokasi keempat hingga huruf terakhir seperti tadi di kelas string. Nah, ini menggunakan substring. Nah, operasi selanjutnya ini adalah mengambil karakter pada lokasi pertama. Adalah replace. Mengambil itu adalah menggunakan char path. Nah, lokasinya pertama. Enter. Operasi selanjutnya adalah menghapus.
kita gunakan menghapus karakter pertama. Atau lokasi yang kita sebut ya, lokasi 1. Menggunakan delete char A 1 terus mengambil lokasi huruf. Misalnya huruf yang akan kita ambil lokasi huruf apa? Huruf M lagi. Kita pakai index of. Huruf apa? Ya, huruf M. Terus operasi selanjutnya membalik tulisan nama. Saya tulisannya kita balik, namanya sudah kita ketik. Kita panggil nama pakai reverse. Nah, ini reverse. Klik enter. Oke, sudah. Kita sudah berapa tadi? Oke, kita save dulu, terus kita jalankan. Nah, kita ketik nama saya sama seperti tadi. Kita enter. Nah, namanya adalah ini. Jumlah karakternya sama 21. Penggabungan dengan namaku adalah ini, sama. Nah, kenapa pembandingannya namanya salah? Karena kita bandingkan dengan nama yang tercetak terakhir, atau ini adalah yang tercetak terakhir. Jadi hasilnya tetap sama. Kecuali ketika penggabungan ini kita delete, baru hasilnya pasti true. Nah, contohnya selanjutnya adalah mengganti string pada lokasi 1 sampai dengan 5. Nah, lokasi 1 sampai dengan 5 diganti. Lokasi 1 adalah U 1, 2, 3, 4, 5. Jadi UHAM ini diganti menjadi ganti namaku. Jadi M ganti namaku. Nah, dan ini tetap ditulis karena ini adalah string buffer. Jadi dia seperti ini, nama yang tercetak terakhir. Terus mengambil tulisan dari lokasi keempat hingga huruf terakhir. Nah, lokasi keempat dari ini, nama ini adalah 0, 1, 2, 3, 4. Jadi dimulai dari T sampai terakhir. Mengambil karakter pada lokasi pertama. Nah, lokasi pertama adalah dari nama ini G, 0, 1, G. Menghapus karakter lokasi pertama. Nah, lokasi pertama adalah G, dihapus, jadi mati. Mengambil lokasi pada huruf M. Huruf M kita lihat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada di lokasi ke-8, area elemen ke-8. Terus membalik tulisan nama, jadi dibalik ya tulisannya dari UK spasi AM AN sampai ini, jadi dibalik, di reverse. Nah, ini adalah hasil dari operasi-operasi pada kelas string buffer. Oke, sekarang kita lanjut kembali ke PowerPoint. Kita lanjut kelas karakter. Kelas karakter terletak atau di paket Java.lang, sehingga kita tidak perlu impor saat digunakan dalam program. Nah, kelas karakter disebut juga dengan wrapper class atau kelas pembungkus, yang memperbolehkan sebuah karakter diperlakukan sebagai objek karakter. Karakter atau char termasuk tipe data primitif sebagaimana boolean, byte, short, integer, long, float, dan double. Kelas karakter dibuat untuk meningkatkan kemampuan program dalam menangani tipe data karakter. Berbagai metode disiapkan untuk manipulasi data karakter.
mulai dari memeriksa jenis karakter sampai dengan melakukan konversi tipe data karakter menjadi data lain. Kelas karakter menyediakan suatu atau satu konstruktor untuk menginisialisasi data karakter. Nah, deklarasinya sebagai berikut. Karakter, nama objek, new karakter char. Contohnya, karakter nama objeknya adalah CHR sama dengan new karakter B. Ini adalah contoh inisialisasi kelas karakter. Nah, ini ada beberapa metode yang dibahas, jenis-jenis operasi pada karakter. Misalnya berjenis bilangan, karakter is digital atau digit char. Berjenis huruf, karakter titik is letter char. Berjenis huruf atau bilangan, karakter is letter or digit char. Berjenis spasi, karakter is with white space. Berjenis huruf kecil, karakter is lower letter. Berjenis huruf besar, karakter titik is upper letter. Konversi ke huruf kecil, karakter titik to lower case, ke huruf besar to upper case, konversi ke string to string, karakter to string. Oke, sekarang kita buat kelas baru, new Java class. Nama kelasnya adalah pengoperasian karakter. Pengoperasian karakter. Oke, finish. Nah, kita menggunakan metode Java Util Scanner yang kita import dulu. Import Java util scanner. Oke, itu biasa kita lanjutkan. Klik. Nah, selanjutnya kita buat variabelnya adalah char. Charnya kita buat karakter. Terus buat variabel yang kedua string. Namanya adalah stringku. Nah, selanjutnya adalah membuat metode atau prompt untuk meminta user kita untuk masukkan karakter dengan cara kita buat scanner sama dengan kita buat objek baru input sama dengan new scanner. Kita buat sistem pakai bawah ya, gede titik in, enter, di koma. Nah, kita akan mencetak apa karakternya? Kita buat yang tampil adalah system dot. Nah, masukkan karakter. Masukkan karakter. Nah, karakter masukkan apa kita pakai tadi, stringku sama dengan input next line, koma. Nah, sekarang kita akan buat metode chart add untuk mengetahui karakter pada indeks ke 0. Karakter sama dengan stringku. Nah, stringku titik chart add indeksnya adalah ke 0, enter, koma. Kita cetak sistem. Nah, karakternya adalah apa yang tadi kita sudah input. Karakter adalah tadi karakternya kita panggil metodenya adalah karakter.
Jadi yang sudah kita masukkan tadi, kita input next line. Nah, akan tercetak karakter adalah, misalnya karakter kita cetak C ya, C akan muncul karakter, kita panggil variabelnya C. Terus kita gunakan metode if else dengan metode isUpperCase dari kelas karakter, yaitu untuk menunjukkan apakah itu huruf besar. Terus metodenya akan mengembalikan nilai true bila karakter itu adalah huruf besar. Kita gunakan if karakter titik is uppercase. Nah, ini uppercase. Nah, variabelnya ada karakter tadi. Kita enter. Pembuka. Jika karakternya adalah uppercase, maka sistem akan mencetak tadi variabel karakter, kita tambah adalah uppercase atau huruf besar. Selain itu, else cut besar. Selain itu, sistem akan mencetak karakter itu adalah bukan uppercase atau huruf besar. Oke. Terus kita gunakan lagi if else untuk mengetahui metode itu lowercase dari karakter tersebut. Kita gunakan if lagi, if sama seperti tadi, karakter titik is lowercase. Nah, sistem akan mencetak karakter tertembakkan adalah lowercase atau huruf kecil. Nah, selain itu akan tercetak karakter adalah bukan lowercase. Kecil. Nah, pada saatnya kita akan coba merubah dari uppercase menjadi lowercase. Nah, karakter sama dengan
karakter titik to lowercase karakter. Nah, sistem akan mencetak setelah di lowercase. Karakternya adalah ini pilih karakter, buat lagi karakter to uppercase, karakter sama dengan karakter to uppercase. Sistem akan mencetak Nah, operasi selanjutnya adalah apakah karakter itu merupakan bilangan digital atau bukan. Nah, kita menggunakan if. Nah, metode if ini nanti akan mengembalikan nilai true bila karakter merupakan huruf atau angka. Kita gunakan if karakter is letter or digit. Nah, is letter or digit, enter karakter. Nah, nanti akan tercetak, sistem akan mencetak karakter adalah, jika benar, karakter adalah huruf atau angka. Nah, jika salah, else akan mencetak karakter adalah bukan huruf. Oke. Operasi selanjutnya adalah metode white space. Apakah metode white space akan mengembalikan nilai true bila karakter itu merupakan white space atau bukan, sesuai dengan aturan Java. Kita buat kondisi lagi, if karakter is white space, maka cetak karakter adalah white space, merupakan white space atau spasi. Selain itu, cetaklah karakter bukan merupakan
merupakan white space atau spasi. Oke, kita coba running program sudah kita buat. Kita save dulu, save. Kita klik kanan, kita run file. Nah, di sini masukkan karakter. Misalnya saya memasukkan karakter B. Kita enter. Nah, karakternya adalah B. B adalah uppercase atau huruf besar. Nah, B adalah uppercase ya, karena saya ngetik B. B adalah bukan lowercase, karena inilah uppercase, pasti bukan lowercase atau huruf kecil. Nah, setelah di lowercase, karakternya menjadi B kecil. Setelah di uppercase, karakternya menjadi B besar. B adalah huruf atau angka, benar. B adalah huruf. Nah, B bukan merupakan spasi, white space. Oke, kita coba running lagi. Kita masukkan spasi, kita enter. Nah, karakternya adalah spasi, bukan uppercase atau huruf besar. Ada lowercase atau huruf kecil. Setelah di lowercase, karakternya nggak kelihatan. Nah, ada huruf tengah. Nah, ini yang pasti merupakan white space. Jadi ketika kita inputkan spasi, dia kedetek merupakan spasi atau white space. Oke, kita running lagi. Coba kita masukin karakter yang lain. Angka misalnya 3. Karakter ada 3. 3 bukan uppercase atau huruf besar. 3 adalah bukan lowercase atau huruf kecil. Nah, setelah lowercase karakternya tetap 3. Nah, 3 adalah huruf atau angka. 3 bukan merupakan white space. Jadi itu adalah tadi operasi-operasi karakter. Nah, kita coba running sekali lagi dengan menggunakan huruf kecil, misalnya A kecil. Kita enter. Karakternya adalah A. A bukan uppercase, benar. A adalah lowercase, benar. Setelah di lowercase, karakternya adalah A kecil tetap. Setelah di uppercase, berubah menjadi A besar. A adalah huruf atau angka. A bukan merupakan spasi. Oke, sudah untuk kelas karakter. Cut. Next. Oke, kita kembali ke presentasi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pada kelas string buffer, dan karakter. Masing-masing kelas ini ada jenis-jenis pengoperasiannya yang sudah kita praktekkan tadi. Ada 3 kelas yang sudah kita praktekkan, yaitu kelas string buffer, dan karakter. Oke, sekian video tutorial pemrograman Java pemula pada pertemuan kelima ini. Sampai ketemu di next video untuk pertemuan ke-6. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.